Jami Darussalam yang selalu istiqomah, alhamdulillah. Jamaah kumpul pada saat ini tidak adalah diadakan ingin mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa salat dan salam semoga tetap berlimpah curahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi ibadah wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah, ibu, bapak Masjid Jami Darussalam yang Allah muliakan dan yang Allah cintai. Ibunya kayaknya nggak ada ya? Bu? Wah, nah, ini materinya sekarang bagaimana cara mendidik anak yang soleh. Ini harus jadi ibu yang lebih berdepan. Terus satu bulan bahwa pertama menjadi madrasah itu seorang ibu, karena di rumah ayahnya kerja, tapi mudah-mudahan yang hadir di sini seorang ayah bisa menyampaikan kepada ibunya atau kepada suami. Lanjutan tema yang kemarin, kalau kita ingin bahagia dunia dan akhirat, kita fokus ke dunia dulu. Ingin bahagia, maka syaratnya menurut Ibnu Abbas bahwa syarat bahagia dunia itu indikatornya ada 7. Ada 7. Yang pertama syukur dan sabar. Yang kedua pasangan hidup yang soleh. Suami dan istri harus saling memaafkan. Tidak ada yang sempurna, tapi harus saling menyempurnakan. Dan yang selanjutnya ingin bahagia, maka kita harus memiliki anak-anak yang soleh. Maka saya sih bawa buku kecil, bukunya berjudul Pendidikan Anak dalam Islam. Jadi ini rangkuman dari kita dari berapa halaman? Berapa puluh halaman? 80 halaman atau kajiannya sebenarnya 80 pendidikan. Jadi sasir sambil sebelumnya sasir sambil PR tapi ngepret. Mudah-mudahan ayah bermanfaat pada orang sadaya. Ibu berkata Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita mendapatkan sekali yang namanya anak yang soleh. Karena anak soleh ini adalah salah satunya yang akan menolong kita di yaumul qiyamah. Doa yang tidak tertolak, ya. Bani Adam ketika anak Adam meninggal, maka ada 3 doa yang ada 3 yang menyatakan ijabah doanya langsung sampai. Yang pertama sholawat jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan yang selanjutnya
hewan yang paling hina bisa disebut di sini sapi penek dan babi. Jadi lebih halus babi disebut sapi penek. Babi itu sangat bahagia ketika ditanya oleh Allah, kenapa kamu senang menciptakan dari babi? Karena babi luar biasa, senang banget ya. Nah, di gembiranya itu senang karena kata babi ada makhluk yang paling hina, paling najis dibandingkan dengan saya. Siapakah mereka? Yakni manusia yang tidak melaksanakan atau tidak mendirikan sholat. Jadi jelema atau manusia yang tidak sholat lebih hina di babi. Nauzubillah min dzalik. Kesenangan babi ini. Jadi manusia yang tidak sholat itu, khususnya umat Islam, lebih hina. Bersejajar dengan babi itu lebih hina. Makanya babi rasanya kayak lebih hina tuh. Berarti lamun bapak di bumi nangkupan istri bapak bersolat, berarti bapak itu seolah-olah bernangkupan bernangkupan babi itu lebih paham. Kenapa? Ayo didik istri kita, didik anak kita, bagaimana supaya bisa melaksanakan. Anak dari kecil harus kita perintahkan sholat. Muru auladakum bis sholat. Wahum abadu sampai sini, ajarlah anak-anakmu untuk melaksanakan sholat. Dari sejak usia berapa? Nah, dari sejak usia 7 tahun. Perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan sholat saat usia mereka 7 tahun. Ini Rasulullah SAW bersabda, "Muru auladakum bis sholat. Wahum abna usab isrin wadribuhum alaiha wahum abna ashri." Perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan sholat saat usia mereka 7 tahun. Jadi di 6 tahun sebentar lagi ke 7 tahun ini memperhatikan anak usia 6 tahun menuju 7 tahun. Justru kayak kalau masih udah sekolah sebagainya, tapi terus diperintah kan pas 7 tahun dalam hadis harus sudah betul-betul diperintah. Di 7 tahun berarti usia anak kelas 1 SD, baik. 1 SD harus sudah diperintah untuk melaksanakan sholat. Makanya bersyukur orang tua yang sudah merintah anak untuk melaksanakan sholat di usia 7 tahun kelas 1 SD. Perintahkan anak untuk sholat. Wadribuhum alaiha, dan pukullah mereka saat usia 10 tahun. Lalu genap beli kene tahu dah kene halus. Ayo sholat 8, 9, ayo sholat pas 10 tahun. Wadribuhum alaiha, pukul mereka ketika 10 tahun masih belum sholat. Ini wadribuhum alaiha, wadribuhum ini banyak yang mengartikan berbagai pendapat ulama. Ada yang sakot dipukul, ada yang tetap tidak boleh memukul. Kalau saya lebih sepakat memukul, dan memukulnya tidak jelek semua. Memukul apa dulu? Memukulnya yang kira-kira tidak bikin cacat atau tidak bikin sakit, mukul kira-kira. Ya janganlah mukul muka. Kalau sahabat dulu mempraktekannya, ada yang mukul pipi, ada yang mukul area betis, dicepret, pukulan betis, tinggi, punyerek, tapi korbannya lalu dicepret punyerek. Balas untuk budak-budak si bapak lalu bersuara dicepretan betis. Wah, betis siapa dicepretan? Baru, budak bapak itu dicepret, lantas kiri kalau pak. Nah, budak-budak ini air batu budak-budak itu dibawa bahayanya apa? Gak mau tahu orang lain, biarkan orang tuanya yang dijadinya. Tapi Asep, sholat bapak dicepat. Namun hadis Nabi beliau
Itu udah bikin sholat, sudah namanya bikin sholat, harusnya halakan malik nyarekan, halakan malik nyolot, halakan malik molotov, salah bukan. Tapi tidak ada yang terlambat. Kalau memang sudah dewasa kita jauhnya, ya resikonya berat. Coba kalau dari kecil kita 10 tahun nggak sholat, nangis anak itu, tapi nangisnya ya nangis anak 10 tahun. Coba ya, kalau nangisnya anak 10 tahun kita bisa membisikkan. Tapi kalau anaknya sudah SMK kita nyuruh sholat, malah nyarekan, malah molotov. Malah kita yang jadi nangis orang tuanya bukan anaknya. Sebelum terlambat, yang masih memiliki anak, insya Allah ini hadis wadribuhum alaiha, pukul mereka, pukul yang kira-kira tidak menyakitkan, pukulan pukul efek nyerah supaya silent, bukan supaya takut kalau hari ini dipukul si bapak. Dulu apa kalau suku masih ada orang tua sekarang nanti maju nyiram anak ketika tidur supaya sholat, hanya berjalan paling sholat mah baru pasir gitu. Benar dia orang kita susah bangun langsung disiram beras gitu, basah semua tempat tidur. Dulu sampai segitunya orang tua. Sekarang masih ada orang tua seperti itu, mungkin sudah nggak ada karena sekarang beda zaman yang bebas. Kalau dulu itu kan masih dulu anak nggak tahu, sekarang masih dulu nggak tahu disiram atau ngajak berantem. Sekarang kita nggak tahu dulu kan orang ya, sama guru sama orang tua tahu. Sekarang anak sama guru udah nggak tahu, orang tua apalagi sama. Bingung kan pendidikannya harus seperti apa. Makanya saya baru bidang pendidikan sampai menteri terus minta ganti kurikulum. Terbaru kurikulum merdeka, sekarang udah mau dirubah lagi kurikulum merdeka itu. Wah, bagaimana cara mendidik anak dengan zaman yang serba canggih sekarang? Karena dulu itu kita kalau ingin tahu ilmu, patokannya dulu central. Sekarang udah ke Google, sekarang udah ke medsos. Dulu kadang lebih cepatan anak tahu perkembangan media sosial daripada guru sekarang. Jadi anak tidak disaring, dia dari sendiri informasi sehingga ada dan akhlak kurang. Dan ada dan akhlak ini beda. Ada orang yang mengatakan karena anak itu sama. Ada itu sesuatu yang diajarkan. Contoh di sekolah guru mengajarkan anak, nah jangan begini ya sama guru, sama orang tua harus sopan, sama orang tua jangan meninggikan suara, sama orang tua nggak boleh merintah. Itu ada diajarkan oleh kita. Kalau akhlak itu lebih ke praktek ibadah. Contoh, hasil dari sholat itu apa? Anak sholat, nah, akhlaknya nanti bagus. Inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi hasil dari sholat anak itu jadi bisa mencegah keji dan munkar. Itu akhlak. Yang kamu lebih ke agama praktek ibadah. Kalau ada yang diajarkan, makanya ada itu tergantung yang mengajarkan. Kalau yang mengajarkan bagus, yang mengajarkan baik, ya kan nanti selalu lebih baik. Setelah pukul saat mereka usia 10 tahun untuk melaksanakan sholat dan pisahkan tempat tidur mereka. Masih banyak anak yang 10 tahun masih tidak mau berpisah tidurnya dengan orang tua. Nah, di hadis ini anak harus dipisahkan tidurnya. Jadi ke 10 tahun habis logika ini berapa sih naik sekali? 10 tahun itu usia sekolah kelas berapa ya? Kelas 4 SD. Kelas 4 SD jangan sampai anak masih tidur bareng dengan orang tua. Harus dipisahkan. Karena 4 SD itu sudah mulai dewasa. Nanti akan sangat berbahaya kalau masih tidur dengan orang tua, suami, istri, berada anak di tengah-tengah. 4 SD, dan itu tidak dianjurkan. Harus sudah dipisahkan. Itu dari bab sholat saja seperti itu. Jadi anak harus betul-betul gimana caranya supaya sholat, dan
harus ada kolaborasi juga untuk pendidikan sholat ini antara pihak pengurus masjid, pengajar masjid dengan orang tua. Jangan sampai gara-gara kesalahan anak antara pengurus masjid dan orang tua terjadi perselisihan. Gara-gara kalian sebetulnya bisa diobrolkan. Ini tidak hanya di sini, banyak di mana-mana. Di Cibatu waktu saya aktif di masjid sana sama, berantem pertengkaran antara orang tua mendidikan anaknya, pengurus masjid ngaji. Hanya hal itu malah dan kita berani kacaikan sedikit, dimarahin sedikit, orang tua datang. Bapak ibu guru katanya, anak saya kesini untuk belajar ngaji bukan untuk dimarahin. Udah bingung atau udah pakai bangun? Ya pasti ayah kesempatan, ayah kesempatan. Harusnya kalau sudah menitipkan di madrasah, kalau sudah menitipkan di masjid, diijab kumpulnya Pak, jadi akadnya berbelah ngambil ke anak. Kalau saat dititip putra abi, aku dididik dia mangga kumaha-kumahana sok terserah Ustaz. Terus bismillah. Gak usah dileo-leo. Bismillah, masih mendidik baik. Kalaupun terkena marah, terkena sentilan, ya apa-apa namanya apa? Bumbu mana? Betulan kelingan di balik kepala harus dipakai diceprek dulu, tinggal banyak bisa telan. Nah itu bisa boleh sampai ceprek di situ. Tapi orang itu berbeda kalau nggak kasih tahu orang tua. Karena kalau masih orang tua bakal pukulan. Sekarang kita ceprek, ngajak dulu orang tuanya. Saat kasihkan, ceprek cepat sekali. Bulan ceprek karena ceprek sakit, ceprek ya kan? Makanya tanya benarkah orang tua yang meskipun karena kita itu Pak, banyak orang provokator dengan kemudian medsos. Di medsos ada orang yang mau ingin menurunkan derajat Ustaz, menurunkan derajat guru, sampai begini sama polisi. Kalau mungkin banyak orang yang seperti itu sehingga pas terjadi ke anaknya ketakutan. Memang sekarang ada pengajaran yang negatif, yang menggiring seolah-olah dewan pengajar itu beri sampai ada orang guru yang dipukul, guru yang diketepel, gara-gara nyukur anak rambutnya panjang diketepel orang baru. Menggunakan dengan padahal justru rambut pendek orang tua nggak bisa, guru nggak bisa, malah gurunya yang diketepel orang tua. Seperti itu jadi tidak ada kolaborasi antara pengajar dan orang tua. Mudah-mudahan kita menjadi biaranas antara orang tua yang menitipkan anaknya ngaji di sini, kita bisa sambil kolaborasi ada komunikasi segala sesuatu bisa dibicarakan. Karena begini juga Pak, tentang sekarang orang punya jabatan, malah itu kalau sudah tidak ada guru yang tidak mengajar, demo itu udahlah bisa kayak pengajian yang berikut, anak-anak bisa nongkrong di jalanan, terus bisa karuan aktivitasnya. Kan kalau di sini bisa dikondisikan yang ya. Nah, terus selain itu anak untuk masjid juga sama. Yang rumahnya anak di masjid dibagi kita juga terus pasti hal itu di masjid. Kasih kita rumah. Tapi kalau nggak ada anak juga, takut juga di masjid. Kalau nggak ada anak, kalau orang semua, saya suka identiknya apa? Begini. Kalau di masjid sudah tidak tercium, bisa disampaikan ya. Kalau di masjid sudah tidak tercium harumnya kayu putih dan minyak telur, tapi yang tercium balsam dan merica, berarti itu masjid tereh hancur. Ini tidak namanya. Jadi kalau masjid itu keambil puntennya apa? Puntennya dia mau ilustrasi. Kalau masjidnya buka ambil balsam, narasol, merica, mana harumnya minyak telur?
Jadi kita itu Mesir, ini beli budak bingung di tengah-tengah jalan. Di masjid diusir, di imam diusir, nongkrong di tengah-tengah posisinya. Terus nongkrong itu siapa yang bertanggung jawab? Preman kan itu. Mengenai nongkrong di pinggir jalan, kekaruan, disengin orang. Itu kan jadi kesalahan kita semua. Jadi mudah-mudahan kita kalau sudah tahu ilmunya, anaknya sebuah beliau punya buku. Jadi para pemuda nanti anak-anak remaja yang akan membawa masa depan kepemimpinan, yang sampai anak itu tidak senang ke masjid. Saya di sini senang banyak anak-anak yang aktif di masjid, ya. Meskipun sekarang kalau subuh nggak ada anak, kalau ada satu anak yang usia 5 tahun, 7, udah hebat. Ini paling rata-rata usia paling termuda usia berapa? Pahamnya menang nih, usia paling termuda. Ya, itu banyak. Mudah-mudahan nih ajak anak-anak kita untuk melaksanakan sholat. Setelah anak sudah terbiasa sholat, gak sholat pun harus dengan ilmunya. Maka anak itu belajar bagaimana cara sholat, rukunnya gimana, rukun sholat apa, supaya dengan ilmunya, kalau praktek agama dengan ilmunya, insya Allah tidak akan kesasar. Jadi harus tahu juga, karena agama kalau tidak didasari dengan ilmu, nantinya dia sudah satu rukun. Asal pikir otak benar. Ini yang bahaya. Contoh kalau tidak dengan ilmu, tapi ada bercanda ya. Kalau lagi sholat kentut patah, kuburan dilogikakan yang kentut patah, kenapa yang dibasuh bukan? Itu kan secara itu benar. Asal ke nyambung ke tulang ke ilmu. Kunaon cenah kausan aya ngikutan bujur aya dikubah beungeut. Tinggal gampang jawabanna, lamun kitu merah beungeut ya beungeut dikubah. Geus sakitu. Kalau kan kitu bujur merah bujur baru ya bujur dikubah. Merah wajah yang lalu nanti ya udah yang dibasuh. Itu yang tidak dilakukan dipakai logika main. Ya, kenapa yang kalau sholat itu kan yang tentu bagian dibasuh muka, nah ini tidak dengan ilmu halus, sebetulnya dibasuh mata kaki di bawah muka. Harus dengan ilmu. Ya, terus didamping. Nah, setelah anak sholat mau lihat dari bacaan, berarti anak harus diajarkan Al-Quran. Karena sholat dan Al-Quran waktunya. Nah, Al-Quran Pak, ajarkan anak Al-Quran. Ini kalau Al-Quran, karena saya tim penguji anak di kelas salah satu SMK, di kelas 3 ada praktek ibadah. Jadi di praktek ibadah itu anak-anak yang satu kelas Pak, kalau 36 orang yang bisa ngaji itu karena 5 orang. Murni Pak, real di lapangan. Jadi kayak bohong, murni real di lapangan. Dari 36 siswa yang bisa ngaji betul-betul bisa itu 5, itu juga 5 juga. Saya jelaskan yang baik, makhluk huruf sarung tajwidna 5 tapi kalau mending sisanya hampir 30-an, 31 juga bisa ngaji. Balik-balik kali-kali ya, di sekolah pendidikan ini. Negeri dan swasta sama. Ini ada krisis apa? Anak kelas 3 SMK, kelas 3 SMA, pasti praktek ibadah ngaji. Walau itu kali-kali padahal mereka itu kelas SMA pernah yang juara tahfidz Quran dulunya waktu di TPA, terbit TK, menuju di RA. Tapi pulang kelas SMA sudah bisa ngaji. Ini yang salah siapa kira-kira? Dan mau menyerahnya orang tua atau anak? Ternyata pas ditanya penelitiannya, kenapa kamu juga bisa ngaji Quran pada tingkat kelas 3 SMA?
Iya, pas saya kelas 1 SMP sudah tidak ngaji lagi. Jadi pas di SMP sampai lagi kelas 1 SMA kurang 6 tahun banyak. 6 tahun geus ngaji. Terus orang tua disangka orang tua lama, bisa itu lah tidak bisa ngaji. Ternyata anak dari kelas 1 SMP sampai kelas 1 SMA sudah tidak membuka lagi Al-Quran. Dengan saya orang tua adalah kadang-kadang alasan di dalam bapaknya. Kalau anak sudah SMA, anak yang masih anak dari SMA, coba coba buka Qurannya, bapak ini dengar. Jujur bang, kira-kira ada begitu kan? Coba buka Al-Qurannya, bapak ingin dengar suara dalam Al-Quran. Kayak bacaan orang tua sekarang. Ingin memperdengarkan sekarang ngaji Quran. Itu contohnya ada anak yang memang hampir 75% di kelas tidak bisa ngaji. Balik lagi itu belum kejadian. Keuntungan sih jadi bukan menilai, padahal itu untuk menilai praktek gimana? Tentunya bukan nilai, jadi nilai kasih sayang. Sambung ke ribu yang lebih masalah. Hampir bukan rahasia umum lagi, juga di mana-mana rata-rata kalau anak sudah kelas 1 SMP ngaji berhenti, berarti di sini juga seorang tua. Anak aktif di masjid paling tidak kelas 6 SD. Paling anak aktif di masjid paling sampai kelas 6 SD. 1 SMP sudah tidak lagi aktif. Wanita malu pak, sudah pada kebaikan sudah di masjid kecil-kecil. Jadi tugas-tugas semua Pak Quran yang lainnya bukan. Karena salah satu juga Al-Quran adalah yang akan menolong kita nanti di yaumul qiyamah. Iqra'ul Quran fa inna yaumul qiyamah safi'an ashabi. Bacalah Al-Quran karena pada suatu saat nanti di yaumul qiyamah Al-Quran akan memberi pertolongan kepada kita semua. Jadi kalau ingin ditolong oleh Al-Quran, baca Al-Qurannya. Al-Quran itu Al-Quran. Jadi kebukan nyapatan selain di Rasulullah, Al-Quran itu dari pertolongan. Yang bisa Quran, alhamdulillah kalau diajarkan itu sebaik-baik dari kalian. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Alhamdulillah sekarang banyak orang yang paham Al-Quran, diajarkan baik itu, dan sebaik-baik dari kalian khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kembali. Kita ada program tasking yang berdua, kita berapa orang? Itu bagus tuh, 4 orang tentang 20 poin yang tasking itu belajar cara membaca Al-Quran. Kalau guru yang luar biasa, masuk keluar masuknya guru seperti apa? Tidak ada kata apa? Ada programnya setiap bulan Senin. Baik Bapak, ini yang tidak ada, tidak apa-apa. Itu ada dulu, PR-nya ayat kita semua. Bagaimana cara anak bisa melaksanakan sholat dan bagaimana cara anak supaya Al-Qurannya tidak lupa. Etap ya teman-teman. Kalau anak sudah sholatnya bagus, Al-Qurannya bisa, sering baca, Bismillah paling tidak ada benteng. Jadi kalau kita HP itu sholat merah, yang banyak menyeret dulu untuk sholat maghrib paling tidak ada sareng. Tauran, ayat sholat pas keadaan kan aduh, sholat itu terjadi tauran merah di badan, paling tidak sakit juga. Entok dia deh, kan sholat amal gue, sholat kasih neraka, sholat kasih neraka teman-teman itu seperti itu. Sekarang kan banyak dimakan orang kaya benar kalau benar salah. Contoh kayak gitu. Tong makan kalau benar tempatku benar-benar ini sorangan. 2 menit lagi minta. Kira-kira benar tak itu ucapan itu? Kalau kamu benar tempatku benar-benar ini sorangan. Asal benar ada benar. Ngaji rasa apa bahasa? Ngaji rasa mana? Aku laporan kalau benar lama irahan kalau itu. Dan juga mau ada yang sempurna lain-lain lagi. Kalau Nabi Muhammad sudah dimasuk, Nabi Muhammad itu jelas. Kalau sekelas orang banyak sekelas wali masih ada kesalahannya. Wali Allah dia masih ada sedikit, cuma wali beda juga kayak wali
Musuh biasa istiqomah tahajud ya. Tahajud tiap hari balik. Padahal tahajud itu senang. Kalewat tahajud kan. Eta makin parangan tahajud nama asal dosa kalau tapi dulu beda orang di balik. Balik masih ada sedikit-sedikit kesalahan. Iya, kalau kabar terbangun, benar-benar disuarakan segala benar. Nah kita semua dari itu hayat berapa itu ya? Hayat berdalam gitu. Menasihatan sesama muslim. Anu salah, mungkin kalau mengaji tasawuf ini ada tasawuf pada tasawuf gitu. Ngaji tasawuf itu kalau bisa menatnya aku lebih banyak berarti. Lalu ayah anu maksiat menjaga tasawuf. Kurang ke dicarikan tasawuf. Kamu diwai. Tak pulang tapi kabar benci kajelman. Tasawuf karena apa itu lagi? Pulang benci kajelman dulu gak benci karena perbuatan. Buatan karena bisa jadi justru mereka lebih mulia dibandingkan dengan orang. Karena apa? Jadi mau pulang lebih mulia. Insan, tobat. Orang masih kena santai, terus tobat luar biasa. Bisa dia yang mesti tobat lima ke depannya. Jadi salahnya justru cici dia tasawuf dari kilo Ilman dina mau diarang tetap kayak tergantung kayak tasawuf gitu. Tasawuf untuk menasehati. Kurang aja kayak pulang dosa. Tapi lain benci kan juga mana? Benci karena perbuatan mereka benci karena perbuatan anak. Ada hati orang apa? Ada orang benci kan juga mana? Sombong orang terjebak gitu. Orang benci kan juga mana? Benci kepada orang yang apa itu bisa sombong. Jadi benci itu perbuatan. Itu aja apa yang saya sampaikan. Mohon maaf tidak ada pertanyaan karena kalau pertanyaan akan panjang. Lebih baik pertanyaan ini buat bayar saya Pak. Nanti kita bisa ngobrol. Yang jelas mudah-mudahan dari perkumpulan ini setiap subuh kita tetap istiqomah dan harus yakin dan percaya. Kenapa kalau itu hadiah subuh di mana-mana berat permulaannya. Jangan yang banyak Pak, sedikit. Jadi jangan ada seperti tadi oleh Pak itu. Begitu jadi samuran. Banyak